Saudara-saudariku yang makan Allah, yang masih punya kolbu, coba sekarang tidak membayangkan diri lebih mulia dari yang di samping, kanan, kiri, depan, belakang. Sudah belum? Sudah, ya? Coba dalam hati katakan, ya Allah, aku belum tentulah lebih mulia dari orang di hadapanku, daripada orang di belakangku, orang di samping kanan dan kiriku. Coba katakan itu. Coba pejabatannya semua pegang dadanya. Ya Allah, sama-sama. Ya Allah, daku hambamu yang hina. Aku lebih hina dari yang di depanku, dari yang di samping kanan dan kiriku. Begitu juga orang yang di belakangku. Buka matanya. Nah, kalau takbir, mau takbir, ini teknik mau khusyuk. Pegang dulu dada sebelum takbir. Katakan, ya Allah, aku hina, hambamu hina, hanya engkau yang mampu membersihkanku. Baru takbir, kecilkan diri, baru sah takbirnya. Allahu Akbar. Saya pastikan khusyuk walaupun cuma 1 menit. Lumayan. Belajar-belajar khusyuk. Nanti takbir lagi, merinding lagi. Takbir lagi, merinding lagi. Begitulah terus. Setiap hari takbir, merasa diri kecil, hina. Gampang kok, ya? Gampang merasakan kehinaan diri. Coba sekarang pejam lagi matanya. Coba ikuti, pejam matanya. Coba bayangkan, hari ini ya Allah, mataku bermaksiat, mataku melihat yang haram ya Allah. Aku tahu itu haram ya Allah, tapi aku menikmati ya Allah. Betapa munafiknya hambamu ini ya Allah. Buka mata lagi ya. Jangan lama-lama, ntar nangis semua, nggak jadi ngaji kita. Betul mata hari ini ngeliat yang haram? Sama, mata saya juga sama. Kita tahu itu haram, tapi mata kita manjakan. Pakai ngeles lagi. Laka nazratul ula, bagimu pandangan pertama. Dilama-lamain pertama ya. Kita munafik. Maka Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, murid Sayyidina Ali, murid Abu Hurairah mengatakan, apa kata beliau? Aku bertemu sahabat Nabi, dan hampir setiap mereka merasa dirinya munafik. Loh, kok ada orang hari ini baru hijrah, baru ngaji, merasa dirinya lebih benar dari Ustaz Kiai yang sudah belasan bahkan puluhan tahun ngabdi untuk. Anehnya, kok sudah mulai berani membid'ahkan guru yang dulu mengajarkan dia. Aneh, kok sudah mulai berani mencari-cari kesalahan gurunya, dia lupa kesalahan dirinya. Itu aneh. Ini Sayyidina Hasan Al-Basri. Maka beliau ketika dibacakan surat Al-Hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kalau diterjemahkan secara bebas, kapan orang beriman itu kalbunya lembut sehingga tersentuh disebut nama Allah, tersentuh disebut nama Muhammad Rasulullah. Kapan? Sayyidina Al-Hasan Al-Basri didengarkan bacaan ayat itu, dia langsung pingsan, berjam-jam baru bangun. Di satu riwayat disebutkan 2 hari dia baru bangun, pingsan. Ada orang begitu. Betapa kerasnya hati saya, hati kita semua. Dari tadi kita sebut nama Allah, kok enggak bergetar ya? Ya. Mungkin karena di mata masih menyimpan maksiat yang belum ditobatkan. Oleh karena itu, tobat mesti setiap saat, bukan lagi setiap hari, setiap saat. Bukan nanti, loh Buya, berarti taubat sambalado. Bukan, namanya taubat tawabin. Apa arti taubat tawabin? Taubat orang yang mengulang-ulang tobatnya. Jangan tunggu nanti mau mati. Ada yang tahu matinya kapan?
Mungkin nanti ada yang pulang, Allah cabut nyawanya di jalan, tiba-tiba tabrakan. Ada yang nggak nabrak, tapi dia nabrak pohon. Kawan saya salam-salaman, dia bilang saya pamit ya, maaf kalau jarang ketemu. Ternyata itu pamit terakhir. Malam-malam jam 3, mau menjelang jam 4 sebelum subuh, dia pakai motor pulang ke daerah Tangerang. Tiba-tiba dia nggak nabrak siapa-siapa, tapi dia nabrak pohon. Kepalanya retak pecah, pendarahan. Allah jemput. Tapi kami saksi semua dia orang baik. Meninggalnya di saat dia merindukan Allah dan Rasulnya. Ternyata dia kalau di motor nyebut nama Allah, Allah, Allah. Kita lagi sholat pun gak ingat Allah. Benar. Gimana lagi makan? Gimana lagi jalan-jalan? Gimana lagi kawin? Rasulullah SAW ingat Allah fi kulli ahdani. Begitu kata Sayyidatuna Aisyah. Hadis Imam Muslim, hadis sahih, hadis Bukhari bahkan ada lafaznya bahwasanya Rasulullah mengatakan, masalul ladzi yadhkur rabbahu wal ladzi la yadhkur rabbahu kamasil hayy wal mayyit. Nabi itu ingat Allah setiap saat, maka ruhnya hidup, kalbunya hidup. Karena beliau mengatakan orang yang ingat Allah itu hidup, orang yang lalai kepada Allah itu bangkai. Betapa banyaknya orang hari ini bangkai berjalan. Bangkai berjalan. Wajar kalau kesambar setan. Wajar jika wajah sudah mulai berubah. Saudara-saudariku yang melakukan Allah, maka kita datang setiap hari kepada Allah. Satu makom aja diulang-ulang, makom taubat. Mau ngamalin? Mau ngamalin? Tidak pakai hitungan lagi. Cukup katakan, mata dipejam, dada kita pegang. Astaghfirullah. Ikuti. Astaghfirullah. Ya Allah, ampuni dosa mataku, mata yang memandang kepada yang haram tapi menikmatinya. Ya Allah, ampuni pendengaran telingaku yang masih mendengarkan berita-berita gosip, mendengarkan aib-aib orang lain, dan juga sangat menikmatinya. Ya Allah, astaghfirullah. Ampuni lisanku ya Allah. Kadang aku menyakiti saudara sendiri, kawan sendiri, tapi kami tidak merasa ya Allah. Astaghfirullah. Turun ke tangan ya Allah. Tangan kami pernah memegang yang haram, mengambil yang haram. Kaki kami ya Allah pernah melangkah kepada yang haram. Perut kami ya Allah pernah dimasuki makanan yang haram. Kemaluan kami ya Allah pernah menikmati, terangsang kepada hal yang Engkau tidak ridhai. Dari ujung rambut, ubun-ubun, iktikadkan astagfirullah, mengalir ke wajah, astagfirullah, mengalir ke dada, perut, tangan, kaki, semuanya sampai ujung kaki. Mandikan diri dengan nama Allah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Pegang lagi dadanya. Ya Allah, di hati kami ya Allah ada nama selain Engkau. Ya Allah, di hati kami ada penyakit yang membusukkan hati ini, yaitu sombong ya Allah. Merasa lebih baik dari orang sekitar ya Allah. Merasa lebih alim daripada orang sekitar ya Allah. Merasa lebih dermawan dari orang sekitar ya Allah. Allahumma ya Allah, yang maha tahu busuknya hati kami, kotornya jiwa kami,
Jika Engkau tidak membersihkannya ya Allah, maka tiada lagi yang dapat membersihkannya ya Allah. Maka malam ini ya Allah, dengan namamu Ghaffar, Ghafur, Maha Pengampun, ampunkan kami dari ujung rambut sampai ujung kaki, dari dosa yang zahir sampai dosa yang batin, dari dosa hati sampai dosa nafsu. Al-Fatihah. Allahumma Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Usap mukanya.